Ya, terima kasih banyak untuk sahabat circle di sini dan saya ucapkan selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih untuk mendapatkan kesempatan dalam malam hari ini untuk berbicara tentang yaitu tema tentang politik dalam perspektif agama Buddha. Tadi di awal saya juga menyampaikan sebenarnya bahwa berbicara politik dalam ajaran Buddha itu sebenarnya merupakan sesuatu yang baru, yang kita itu jarang untuk menyampaikan. Akan tetapi sebenarnya kalau kita menggali yaitu ajaran Sang Buddha, kita bisa mendapatkan banyak hal yang berkenaan dengan politik. Seperti yang diketahui bahwa politik ini kan biasanya berbicara tentang kenegaraan. Ada yang dikatakan bahwasanya makna dari kata politik itu sendiri itu berkenaan dengan affairs of cities atau urusan-urusan yang berkenaan dengan perkotaan ataupun negara. Tapi kemudian juga politik punya makna yang berkembang, yang sifatnya ekstensif atau luas, tapi juga yang sifatnya adalah terbatas, limited. Yang mana dalam hal ini, secara umum, bicara politik adalah bicara tentang, kebanyakan adalah tentang pemerintahan. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, kita yaitu ke poin bagaimana ajaran Buddha, ajaran Sang Buddha berbicara tentang pemerintahan. Kalau tadi juga telah diawali bahwasanya politik terutama di Indonesia adalah bertujuan bagaimana ya ada pelindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan itu yang juga penting tentunya akan kita bahas bagaimana agama Buddha melihat tentang terutama adalah pemerintahan yang melindungi segenap warga negara Indonesia. Nah, pemerintahan yang ideal itu seperti apa dalam perspektif agama Buddha, sehingga tujuan sebuah terbentuknya negara pemerintahan itu akan tercapai. Kalau kita melihat memang ajaran Buddha itu menitik beratkan pada prinsip ajaran yang paling 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 prinsipil atau yang paling utama adalah bagaimana seseorang bisa mengatasi dan melenyapkan penderitaan. Akan tetapi karena Sang Buddha sendiri, walaupun beliau adalah seorang pertapa yang sebenarnya boleh dikatakan sudah tidak banyak berurusan dengan pemerintahan, tidak banyak berurusan dengan kehidupan masyarakat secara umum, akan tetapi yang juga perlu diingat pertama adalah beliau adalah seorang anak raja. Artinya, sebelum beliau menjadi seorang pertapa, beliau juga memahami benar mengenai tata pemerintahan ketika beliau masih sebagai seorang pangeran. Dan yang kedua adalah, walaupun beliau adalah seorang pertapa, tetapi banyak juga para bangsawan, para yaitu raja, bahkan raja-raja besar, yang juga datang menemui beliau untuk mendapatkan masukan, mendapatkan wejangan, bagaimana seorang raja atau pemerintah bisa mengelola kerajaannya dengan baik. Yang dalam konteks sekarang adalah misalnya Indonesia adalah presiden misalnya. Presiden itu bertemu dengan para ulama untuk mendapatkan nasihat bagaimana untuk bisa menjalankan pemerintahan yang baik. Nah, demikian pula pada zaman Buddha juga demikian. Jadi banyak mereka, para raja, para bangsawan, termasuk menteri, mereka datang pada Sang Buddha untuk mendapatkan wejangan. Dan ini juga penting karena apa? Kalau kita perhatikan, tata pemerintahan yang ada di Indonesia itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh yaitu tata pemerintahan yang ada di India pada zaman dahulu. Ya, kita bisa melihat seperti misalnya istilah-istilah yang digunakan zaman sekarang, ya memang sekarang sudah sedikit berbeda, tetapi zaman sebelum
katakan sebelum eh, Indonesia, ketika Indonesia masih banyak kerajaan, istilah-istilah yang digunakan itu sebenarnya adalah istilah yang digunakan pada zaman Sang Buddha dan bahkan sebelum itu oleh masyarakat India dalam konteks pemerintahan. Sebagai contoh adalah kata misalnya raja. Ya, jadi raja itu kan sebenarnya istilah yang sebenarnya diserap dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit atau bahasa Pali yang digunakan masyarakat India sudah lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Itu adalah raja misalnya sebagai kepala negara, kepala kerajaan. Dan juga selain raja juga ada menteri. Nah, menteri itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu adalah mantri, yang kalau dalam bahasa Pali itu adalah manti, itu sama. Adalah menteri yang memang itu adalah bawahan dari raja-raja, termasuk ada istilah adipati, ada senapati, dan misalnya adipati itu juga adalah bagian dari pemerintahan, walaupun dia terkadang mengacu kepada raja itu sendiri, terkadang adalah bawahan raja yang menguasai wilayah tertentu. Nah, kemudian juga ada istilah misalnya senapati, ya, senapati. Sena itu adalah Sena dalam bahasa Sanskerta, bahasa Pali, yang digunakan oleh Sang Buddha adalah bahasa Pali, itu artinya adalah tentara atau prajurit. Nah, Pati itu adalah pemimpin, ya, itu artinya pemimpin prajurit. Maka dalam sistem pemerintahan dengan keberadaan ada kepala negara, raja, kemudian ada para menteri, kemudian tentara, yang kalau dalam konteks Indonesia ada presiden, kemudian ada para menteri dan juga ada TNI, ada Polri, itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada sejak zaman yaitu zaman kan sebelum Sang Buddha sudah ada di India. Karena memang pada zaman itu orang-orang India itu memang menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia untuk kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan termasuk di Indonesia. Maka pernah dikatakan oleh presiden pertama kita yaitu Soekarno bahwasanya orang Indonesia setiap orang Indonesia itu pasti ada darah Indianya. Yaitu karena memang secara historis memang orang-orang India itu memang datang ke Indonesia untuk mereka mendirikan kerajaan di sini. Nah, sehingga sistem pemerintahan atau sistem sistem politik Indonesia itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh India sejak zaman dahulu. Nah, sehingga ketika berbicara tentang bagaimana pandangan terutama Sang Buddha, kan ini berkenaan dengan Buddhisme, pandangan Sang Buddha tentang pemerintahan yang baik itu juga eh, patut untuk kita ketahui. Nah, berbicara tentang pemerintahan tentu seperti yang tadi disampaikan adalah yang pertama yang penting adalah mengenai kepala negara, mengenai raja. Bagaimana seorang raja ini boleh dikatakan ideal sebagai seorang raja, atau dalam konteks sekarang, bagaimana seorang kepala negara atau presiden itu dikatakan secara ajaran Buddha atau Buddhisme itu ideal. Maka ada satu kesempatan di mana Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa seorang raja itu juga atau seorang katakan pemerintah kerajaan kepala negara itu juga mendapatkan tiga julukan. Yang pertama itu adalah Mahasamata. Jadi ada khutbah namanya Aganya Sutta, ya khutbah aganya. Iya, jadi seorang kepala negara itu pertama itu dijuluki sebagai Mahasamata. Kenapa disebut sebagai Mahasamata? Jadi Mahasamata itu berasal dari kata Mahajana Samaneti. Artinya karena orang tersebut dipilih oleh rakyat. Orang tersebut dipilih oleh orang banyak, nah, maka disebut Mahasamata. Nah, kepala negara yang memang dipilih oleh orang banyak, maka disebut Mahasamata. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa seorang kepala negara ini juga disebut sebagai Khattiya. Khattiya ini kalau dalam bahasa Sanskerta termasuk bahasa Indonesia itu adalah kesatria. Kesatria. Tetapi Khattiya ini didefinisikan oleh Sang Buddha sebagai Ketanang Adipati, yang artinya adalah seseorang yang menguasai wilayah yang besar.
Nah, karena dia menguasai wilayah yang besar, maka disebut sebagai Khatia. Maka seorang kepala negara itu juga dijuluki sebagai Khatia. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang kepala negara juga disebut sebagai raja. Nah, tadi istilah raja. Tapi istilah raja ini sebenarnya eh, didefinisikan atau dimaknai oleh Sang Buddha sebagai ini penting sekali karena ini berkenaan dengan karakter sebagai seorang kepala negara, yaitu adalah Dhammena Pariranjeti. Ya, jadi raja itu Ranjeti. Dhammena Pariranjeti itu bahasa Pali. Dhammena Pariranjeti artinya karena dia mampu menyenangkan rakyatnya, mampu menyenangkan orang-orangnya dengan kebenaran, dharma. Jadi kalau dalam bahasa Pali dhamma, dalam bahasa Sanskerta atau Sanskrit adalah dharma. Itu kebenaran. Karena ia bisa menyenangkan rakyatnya dengan praktik kebenaran, maka ia dikenal sebagai raja. Nah, kepala negara yang demikian, yang menjadikan dharma, menjadikan kebenaran sebagai prinsipnya, jadi ada istilah yaitu eh, damang ni damang ni sangyewa, dhamma ketu dhamma dajo dhamma dipateya. Maka seorang raja hendaknya selalu bersandar kepada kebenaran, yaitu damang ni sangyewa, menjadikan kebenaran sebagai benderanya, dhamma daja, menjadikan kebenaran sebagai umbul-umbulnya, dhamma ketu, dan menjadikan kebenaran sebagai prinsipnya, dhamma dipatiya. Nah, seorang kepala negara yang menjadikan kebenaran sebagai umbul-umbulnya, sebagai benderanya, sebagai prinsip hidupnya, dalam ajaran Buddha disampaikan oleh Sang Buddha disebut sebagai Dhammiko Dhammaraja. Ia yang memerintah rakyatnya secara adil dengan menggunakan kebenaran. Dhammiko Dhamma Raja. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang kepala negara yang baik, maka karena karena ini penting sekali, maka seorang kepala negara yang baik adalah seorang kepala negara yang memang selalu berprinsip pada kebenaran, yang menjalankan hidupnya untuk betul-betul ya sesuai dengan kebenaran untuk memerintah rakyatnya. Karena tanpa kebenaran, tanpa prinsip hidup yang baik, ya alih-alih rakyatnya atau negaranya itu berkembang, tetapi menjadi hancur. Karena apa? Nah, pernah disampaikan juga dalam dalam pernyataan yang lain oleh Sang Buddha adalah raja itu adalah teladan. Rakyat itu biasanya mengikuti apa yang dilakukan oleh raja. Maka pernah dikatakan begini, kalau seorang raja atau dalam konteks sekarang kepala negara, misalnya presiden, itu tidak memiliki kewaspadaan di dalam hal-hal yang baik. Apa mada? Apa mada itu istilahnya kewaspadaan di dalam hal-hal yang baik. Ya, seperti misalnya sebagai kepala negara misalnya suka korupsi, suka menekan yang lain, ya, melakukan tindak yang sifatnya sewenang-wenang, ya, melakukan hal-hal yang buruk, maka dikatakan para menterinya juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian para tentaranya, yaitu para sena itu tentara, itu juga akan melakukan hal yang sama. Dan bahkan rakyatnya juga melakukan hal yang sama. Sehingga seluruh komponen masyarakat dari kepala negara sampai rakyat itu akan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, dan dampaknya adalah akan muncul banyak bencana. Nah, tentu dalam konteks yang seperti ini kita bisa paham, kenapa kok kalau misalnya rajanya atau kepala negara melakukan hal yang buruk, yang lainnya juga ikut dan muncul bencana,
Ya bencana itu bukan muncul semata-mata mungkin dari kekuatan lain yang memberikan bencana, tapi lebih karena apa ya? Kita bisa paham kalau masyarakat dalam sebuah negara itu selalu bertindak yang tidak baik, yang berdasarkan pada keserakahannya, berdasarkan pada kebenciannya, berdasarkan kepada ketidaktahuannya, maka mereka atau masyarakat dalam sebuah negara tersebut ya akan menghancurkan alam. Karena muncul dari keserakahan, tidak peduli, hutan pun juga ditebang. Yang mana sebenarnya itu nantinya akan menghancurkan alam itu sendiri dan menghancurkan mereka sendiri. Nah, itu jadi itu dikatakan oleh Sang Buddha. Dalam konteks kalau kepala negaranya itu tidak baik, maka seluruh rakyatnya dari menteri sampai rakyat jelata semua melakukan hal yang sama, cenderung melakukan hal yang sama. Ya karena kan orang jadi tidak takut kan. Kalau misalnya kepala negara juga melakukan hal yang buruk, nanti sampai kepala daerah, sampai rakyatnya juga tidak takut juga untuk melakukan hal yang buruk. Tetapi sebaliknya, ketika kepala negara itu melakukan ya hal yang baik, memiliki kewaspadaan, apa mada, maka kemudian menterinya juga sama, akan akan apa ikut terpengaruh menjaga hal yang baik. Kemudian para prajuritnya juga sama. Kemudian para katakan rakyatnya juga sama. Mereka akan menjaga hal yang baik karena melihat kepala negaranya itu pantas untuk dijadikan sebagai role model, untuk dijadikan sebagai teladan dalam menjaga hal-hal yang baik. Dan sebagai dampaknya adalah alam pun juga tidak akan memberikan banyak bencana. Nah, sehingga di sini kepala negara ini penting sekali. Jadi, terutama adalah karakter dari seorang kepala negara itu sangat penting. Bagaimana ia harus menjaga prinsip-prinsip kebenaran supaya rakyatnya juga akan mengikuti jejaknya. Dan supaya bahkan alam pun juga akan terjaga dengan baik. Nah, oleh sebab itu, dalam ajaran Buddha itu, Sang Buddha ya maksudnya, itu pernah menyampaikan, ada seorang raja yang sangat ideal, dan raja demikian yang mempunyai katakan sifat-sifat yang baik, itu disebut sebagai Raja Cakrawati. Atau dalam bahasa Sanskerta itu Raja Cakrawarti, Universal Monarch, artinya Raja Dunia. Nah, Raja Dunia ini adalah seorang raja yang sangat baik. Yang ia itu adalah raja yang betul-betul memegang kebenaran sebagai prinsip hidupnya. Yang betul-betul menjadikan kebenaran sebagai benderanya, menjadikan kebenaran sebagai umbul-umbulnya, dan dikatakan raja dunia ini menguasai dunia, menguasai masyarakat tanpa menggunakan pedang atau pentungan, artinya dengan kata lain tanpa menggunakan senjata. Asatena adandena. Jadi menguasai wilayah yang begitu luas tanpa menggunakan pedang, karena zaman dulu belum ada rudal ya, belum ada apa katakan senjata perang yang canggih ya. Istilah yang digunakan adalah satha adalah pedang, danda adalah pemukul, alat pemukul. Artinya menguasai rakyatnya dengan tidak menggunakan kekerasan. Tetapi bukan berarti kemudian Raja Cakrawati ini tidak punya tentara. Oh, punya. Bahkan tentaranya sangat kuat. Jadi semua semua jenis katakan ada 4, ada namanya Sena Caturanggia. Ya. Jadi ada 4 jenis tentara yang dimiliki oleh yaitu Raja Cakrawati. Jadi ada tentara yang menggunakan penunggang gajah, ada tentara yang menggunakan menjadi penunggang kuda, tentara yang berjalan. Nah, kemudian ada tentara pemanah, jadi ada berbagai macam jenis tentara yang dikatakan ada 4 ya. Jadi Caturangga Senaya, Caturangga Senai. Nah, itu artinya punya tentara yang kuat sekali.
Tetapi tentara ini sebenarnya hanya karena kekuatannya sehingga tidak harus kemudian untuk berperang. Ya kan, seperti misalnya Indonesia kan, setiap negara termasuk Indonesia kan kita punya tentara. Tetapi apakah tentara ini adalah digunakan untuk berperang? Juga tidak. Artinya untuk menjaga stabilitas negara, sehingga negara-negara lain yang mungkin akan melihat bahwa negara tersebut memiliki tentara yang kuat, ya tidak akan kemudian sembarang untuk katakan menyerang. Nah, demikian pula pada zaman dahulu juga demikian. Maka Raja Cakrawati ini dikatakan walaupun mempunyai tentara yang begitu kuat, tetapi ia akan memerintah rakyatnya bukan dengan senjata atau bukan dengan kekerasan. Nah, bahkan Raja Cakrawati ini selalu mengajarkan kepada rakyatnya, dan ketika kemudian berkunjung ke kerajaan-kerajaan kecil yang memang di bawah kekuasaannya, akan selalu mengajarkan kepada mereka untuk mempraktikkan 5 aturan kemoralan, disebut Pancasila. Ya, jadi istilah yang digunakan juga Pancasila. Memang bukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tetapi Pancasila dalam konteks adalah selalu mengajarkan kepada rakyatnya untuk menghindari pembunuhan, untuk menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, untuk menghindari tindakan asusila, untuk menghindari berbohong, dan juga untuk menghindari mabuk-mabukan. 5 hal selalu diajarkan oleh Raja Cakrawati ini kepada rakyatnya, kepada siapapun, termasuk kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaannya, untuk mempraktikkan 5 hal ini. Dan Raja Cakrawati ini juga, kalau tadi disampaikan di awal bahwasanya tujuan dari politik adalah untuk katakan eh, mendapatkan atau untuk memperoleh cita-cita dari bangsa dan negara Indonesia, yaitu kesejahteraan dan juga pelindungan, termasuk kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Raja Cakrawati ini yang oleh Samri dikatakan sebagai raja ideal, kepala negara yang ideal, ia pun juga dikatakan sebagai raja yang selalu melindungi rakyatnya. Dan ternyata tidak hanya rakyatnya dalam konteks manusia, kan dikatakan tidak hanya melindungi mereka, katakan orang-orang yang ada di dalam kerajaan, orang-orang yang ada di perkampungan, kemudian para petapa, termasuk juga Miga Pakisu. Jadi Araka Warana Gutika Miga Pakisu. Artinya memberikan perlindungan, memberikan proteksi bahkan binatang terhadap binatang. Artinya binatang pun juga dihargai, juga dilindungi. Dan ini tentunya penting sekali, karena kalau kita bicara tentang melindungi binatang, harus diingat, melindungi binatang itu bukan kemudian mengurung binatang, atau katakan membuat zoo, membuat kebun binatang, kemudian dilindungi, tidak demikian. Lebih kepada juga melindungi habitat di mana binatang tersebut itu ada. Artinya juga melindungi hutan, melindungi alam. Bentuk melindungi hewan, melindungi binatang, itu juga adalah melindungi hutan, melindungi alam. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Cakrawati atau Raja Cakrawati. Nah, oleh sebab itu, Raja Cakrawati ini dikatakan sebagai raja yang Dhammiko Dhammaraja. Artinya, raja yang memerintah rakyatnya dengan dharma, dengan kebenaran, dengan keadilan. Nah, oleh karena itu, dalam banyak wejangan Sang Buddha, ada 10 prinsip yang harus dimiliki seorang kepala negara. Ada 10 hal yang ini berkenaan dengan karakter yang ideal, yang bisa dijadikan sebagai teladan bagi rakyatnya, yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara. Wah, kalau 10 hal ini dimiliki, wah ini adalah kepala negara yang luar biasa. Nah, 10 hal ini disebut sebagai Dasa Rajadama, atau 10 prinsip, 10 karakter yang dimiliki oleh seorang raja.
10 karakter yang dimiliki oleh seorang kepala negara. Nah, 10 karakter ini yang pertama adalah seorang kepala negara itu memiliki sifat suka berdana, suka berbagi. Ya, dana. Jadi dana itu yang pertama, suka berbagi. Ya ini kalau tadi saya bilang berbicara tentang Raja Cakravarti, nah salah satu yang dilakukan oleh Raja Cakravarti adalah membuat eh, banyak tempat di mana mereka para orang-orang atau rakyat yang memang kurang mampu untuk mendapatkan makanan gratis. Disebut dana sala atau sala itu adalah bangunan-bangunan, dana itu adalah bangunan yang di sana itu ada makanan gratis terkhusus untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Maka ada satu pernyataan, ini dalam bahasa bahasa Pali saya baca karena panjang sehingga saya tidak hafal ya. Saya bacakan, akan saya artikan. Ya, ini dikatakan begini, bahwa seorang Tamiko Dhamaraja atau raja atau kepala negara yang memang eh, memimpin rakyatnya dengan kebenaran, dengan adil, maka dia mempunyai agenda seperti ini. Dana salaya karabitwa, kapa dikanang danang deti. Silang rakati, pusata kamang karoti, kanti medan udaya sampano, angke nisinang putang, parito sangyamano, via sabasate, pari parito sayamano, dhammena rajang kareti. Nah ini kalau diartikan adalah seorang raja yang memang memerintah rakyatnya dengan baik, dia harus membangun, yaitu dhanasala, membangun tempat-tempat di mana ada makanan atau katakan ya tempat yang memberikan makanan gratis untuk siapa? Nah ini kapa di kanang dan teti untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kapana itu adalah seperti gelandangan. Nah, adi kanang itu adalah dan lain-lain, terutama adalah orang-orang yang memang yang membutuhkan. Jadi memberikan makanan itu memang ya harus harus sesuai dengan sasaran juga. Jadi memberikan makanan gratis pun tidak kemudian diberikan kepada sembarang orang, tetapi juga diberikan kepada yang memang betul-betul membutuhkan. Karena kalau sembarang orang kan nanti juga orang-orang tidak akan bekerja. Jadi kalau kalau misalnya oh ada apa bantuan sosial kemudian diberikan kepada semua orang, tetapi tidak tepat sasaran, jadinya orang tidak mau bekerja, tidak ada usaha jadinya. Maka di sini adalah kapa di kanang, artinya kepada mereka yang membutuhkan seperti gelandangan dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian silang rakati, ia juga memproteksi, menjaga kemoralannya, dan juga ia juga mempraktikkan namanya upo satakama. Ini adalah dalam Buddhis. Ini kehidupan yang sebenarnya praktek-praktek aturan-aturan kemoralan yang salah satunya adalah mengajarkan kesederhanaan. Seorang raja, kepala negara yang baik adalah juga mengajarkan kesederhanaan. Dan yang penting lagi adalah kanti meta nudaya sampanu angke di sinang putang, parito saya manu via sabasati parini saya manu damang rajena damang rajang kareti. Dan dia, ini penting sekali. Dan dia juga memerintah kerajaannya, memerintah negaranya dengan kebenaran terhadap, dengan keadilan terhadap semua makhluk sabasate. Dan ini diumpamakan seperti, dan dia memiliki, jadi memerintah rakyat dengan keadilan, dengan apa? Dengan kanti meta nudaya, dengan kesabaran, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, seperti seseorang yang memangku seorang anak kecil di pahanya. Jadi kita bisa membayangkan kalau misalnya ada anak kecil yang duduk di pangkuan kita, ya dengan kasih sayangnya kita akan melindungi anak kecil tersebut. Misalnya seorang bayi. Nah, demikian pula diumpamakan seperti itu. Seorang raja hendaknya memerintah kerajaannya, memerintah rakyatnya dengan kebenaran, melindungi rakyatnya dengan keadilan, dan memperlakukan semua makhluk
rakyatnya semua orang. Nah, bahkan kalau kita mengacu kepada yang tadi di depan, tidak hanya semua manusia, tetapi juga bahkan binatang, hewan, itu juga diperlakukan dengan apa? Dengan kesabaran, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, seperti ketika seseorang memangku seorang anak kecil di pangkuannya, di pahanya. Nah, artinya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih, memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, ini bagaimana seorang kepala negara harus melakukan demikian. Melindungi semua rakyatnya dengan baik. Yang tentu salah satunya adalah dengan berbagi. Tetapi yang menjadi penting lagi adalah berbagi di sini juga tidak sembarang kepada semua orang dalam konteks memberikan misalnya tadi makanan gratis, tidak terhadap semua orang, tetapi kan memang harus tepat sasaran juga. Maka disebut kapadikanang. Kapanadikanang artinya adalah kepada gelandangan dan seterusnya. Nah, dan juga kalau kita melihat dalam wejangan lain, wejangan Sang Buddha kepada seorang Brahmana bernama Kutadanta. Dalam khotbah namanya Kutadanta Sutta. Nah, di sana Sang Buddha memberikan wejangan kepada Kutadanta yang mana beliau menceritakan ada seorang kepala negara yang bernama adalah Raja Wijita yang memerintah rakyatnya dengan kebenaran dan bagaimana Raja Wijita ini menjadikan kerajaannya, menjadikan negara yang ia pimpin itu makmur sejahtera. Apa yang ia lakukan? Nah, ternyata salah satu yang dilakukan oleh Raja Wijita ini adalah untuk bagaimana supaya kriminalitas itu tidak berkembang di kerajaannya, supaya negaranya itu menjadi aman, menjadi termasuk sejahtera, makmur, maka ternyata pemberian yang diberikan itu bukan pemberian yang sifatnya itu adalah seperti tadi, misalnya memberikan makanan yang langsung langsung dimakan langsung habis demikian, tetapi ternyata apa? Raja ini memberikan rakyatnya dengan cara memberikan bibit kepada para petani, memberikan ternak kepada para peternak, memberikan modal kepada para pedagang, dan memberikan gaji yang sesuai kepada mereka para pekerja pemerintahan. Nah, kalau kita melihat dari pernyataan ini, artinya dalam dalam apa yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah bagaimana seorang kepala negara ini pun juga ya boleh dikatakan itu dianjurkan untuk bisa memberikan atau katakan bisa menciptakan lapangan kerja kepada rakyatnya. Jadi tidak hanya sekedar bantuannya langsung habis dimakan, tetapi juga bisa memberikan lapangan kerja kepada rakyatnya. Nah, dikatakan kalau kemudian rakyatnya ini engage secara intensif karena dia mendapatkan pekerjaan yang memang menguntungkan, memberikan keuntungan, bisa dijadikan sebagai penghidupan bagi mereka, maka mereka akan ya semangat, maksudnya akan engage secara intens terhadap pekerjaan yang dilakukan. Nah, karena mereka engage intens terhadap pekerjaan yang dilakukan, maka tidak terpikir bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah kriminalitas. Nah, karena mereka itu tidak melakukan kriminalitas, karena mereka itu punya pekerjaan, kemudian tekun dengan pekerjaannya, mendapatkan penghasilan dengan apa yang dikerjakan, maka negara menjadi makmur, dan selain makmur juga menjadi aman. Maka tugas kepala negara dalam konteks Buddhisme adalah ia juga harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi ibaratnya tidak sekedar memberikan umpan terhadap masyarakat, tetapi memberikan kailnya supaya bisa bekerja sendiri. Ya mungkin ada waktu-waktu tertentu memang harus memberikan umpan atau memberikan hal-hal yang memang bisa segera digunakan. Terutama itu juga harus tepat sasaran. Seperti tadi memang adalah orang-orang yang memang sangat membutuhkan, sehingga memang dibutuhkan juga untuk
diberi bantuan-bantuan yang memang segera bisa digunakan. Ya tentunya dalam konteks yang sekarang misalnya di zaman sekarang ya ketika ada bencana ya memang itu bukan pekerjaan yang diberikan karena dalam konteks ada bencana, tetapi memang sesuatu yang memang langsung bisa digunakan yang dibutuhkan. Nah, itulah. Jadi yang pertama adalah seorang seorang kepala negara harus punya punya kedermawanan. Ya, jadi punya sifat untuk berbagi. Ya, walaupun tentunya bukan dari miliknya sendiri, itu adalah milik negara, tetapi memang digunakan tepat sasaran. Ya, artinya digunakan memberikan bantuan kepada yang memang membutuhkan dan juga memberikan lapangan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya sesuai dengan kemampuan mereka sehingga mereka akan engage dalam pekerjaannya dan mendapatkan penghasilan yang bisa menghidupi keluarga mereka sehingga mereka makmur dan negara juga menjadi aman, kriminalitas juga akan semakin berkurang. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang kepala negara, nah dalam ya dasak Raja Dhamma ini eh, juga harus memiliki kemoralan yang baik. Tadi saya sampaikan salah satu karakteristik dari Damiku Dhamaraja itu adalah silang rakati. Dia adalah orang yang merawat, orang yang menjaga etikanya, orang yang menjaga merawat kemoralannya. Maka di sini juga dikatakan bahwa orang sebagai kepala negara juga harus memiliki etika yang baik, yang ia senantiasa menjaga, merawat kemoralannya. Nah, di dalam kitab suci, kalau kita bicara kitab suci agama Buddha kan memang bicara sila atau bicara kemoralan, maka seorang seorang yang baik harus menjalankan minimal ada 5 aturan kemoralan yang tadi telah saya sampaikan minimal. Jadi orang demikian ya berusaha untuk tidak melukai apalagi membunuh makhluk lain yang juga membutuhkan kasih sayang. Orang demikian kemudian tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tentu dalam konteks pemerintahan sebagai pejabat negara, ya betul-betul menghindari, yaitu perilaku-perilaku yang sifatnya adalah mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Jadi seperti bribing, suap, dan sebagainya, korupsi, itu tidak akan dilakukan bagi seorang pejabat negara, seorang pemerintah, kepala negara, atau menteri, atau pejabat negara lainnya, untuk kemudian ya menggadaikan kemoralannya demi keuntungan, demi kesenangan pribadi, demi kekayaan, yang pada akhirnya etika dan moralnya itu hilang. Padahal seorang kepala negara yang baik, yang ideal, nah sila itu juga harus dimiliki. Yang salah satunya adalah tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Yang ketiga adalah tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya asusila, berzinah, atau selingkuh dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah tidak berbohong. Artinya ya ya ia akan berkata berucap yang memang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan dan terlebih dari itu adalah berucap berkata yang sifatnya memberikan manfaat. Maka ada istilah bahwasanya ketika berucaplah yaitu kalena butena ataya. Berucap di waktu yang tepat, berucap sesuai dengan fakta, dan berucap hal yang sifatnya bermanfaat. Nah, yang bermanfaat ini adalah penting sekali. Ya, walaupun itu adalah fakta, kalau tidak bermanfaat, Sang Buddha menyampaikan, jangan berbicara. Walaupun itu fakta, kalau tidak bermanfaat, jangan diucapkan. Nah, sekarang kan seringkali kan kita bisa melihat di media sosial, nah, bahwasanya orang-orang dengan mudahnya sharing, nah, share sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat. Memang itu fakta, sesuatu yang memang memang benar adanya. Tapi kalau kemudian itu sesuatu yang tidak memberikan manfaat, jadi malah bisa memberikan kontroversi dan hal-hal yang merugikan, itu jangan dibicarakan. Dan juga walaupun itu bermanfaat, itu hendaknya juga dibicarakan di waktu yang tepat. Ya, ini yang kadang-kadang sulit untuk bisa melihat waktu yang tepat. Kadang-kadang ya kita tidak tahu, tetapi
Ada waktu-waktu di mana kita harus bicara, ada waktu-waktu di mana kita harus diam. Nah, maka praktek sila dengan di sini adalah menghindari kata-kata yang tidak benar atau berbohong itu juga baik, apalagi sebagai seorang pejabat negara. Apalagi zaman sekarang yang dengan adanya media sosial, rekam jejak itu tidak akan pernah hilang. Ya kalau sebagai apa public figure, dia seorang pejabat negara, dalam hal ini pejabat negara, kemudian dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar, kata-kata kebohongan, kata-kata yang sifatnya janji-janji. Tetapi kemudian ternyata ia ya tidak melakukan, misalnya tidak melakukan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, itu zaman sekarang itu sangat sangat riskan. Karena apa? Karena rekam jejak tidak bisa dihilangkan. Ya, dulu kita pernah mengatakan A, sekarang mengatakan B, misalnya begitu. Nah, itu tidak bisa dihilangkan. Mau berkelit bagaimanapun sulit. Nah, oleh sebab itu, anjuran dari Sang Buddha adalah yatakari tatawadi. Yatawadi tatakari. Apapun yang seseorang ucapkan, itulah yang dia lakukan. Dan apapun yang dia lakukan, itulah yang dia ucapkan. Itu adalah anjuran dalam konteks ini. Dalam konteks kita berbicara, jadi apa yang dilakukan, itulah yang diucapkan. Apa yang diucapkan, itulah yang dilakukan. Tetapi tentu adalah hal-hal yang baik. Kita mengucapkan kata-kata yang baik, itu kemudian kita lakukan. Kita melakukan hal yang baik, itulah yang kemudian diucapkan, disebarkan untuk yang lain supaya bisa termotivasi. Nah, maka sila ini juga penting. Kemudian juga yang sila yang kelima yang juga harus dimiliki oleh sebagai pejabat negara adalah ya ia tentunya tidak membawa dirinya untuk mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya melemah, sifatnya membawa kepada lemahnya kesadaran. Nah, jadi ini juga penting. Maka ada khutbah lain disampaikan Sang Buddha. Bagaimana seorang kepala negara itu bisa bisa eh, tadi memerintah rakyatnya dengan kebenaran, damikut raja. Ini dalam khutbah lain. Nah, Sang Buddha menyampaikan ada 3 hal yang harus ia hindari dulu. Adalah vitata, kodang, dan hasang. 3 hal. Vitata artinya berbohong. Jangan berbohong. Ya, ini penting sekali. Tadi telah disampaikan. Jangan berbohong. Kodang adalah jangan marah, jangan suka marah. Artinya jangan menjadi orang temperamen, kodang. Yang ketiga adalah hasang. Hasang itu bermain-main. Bermain-main ini artinya adalah ya orang yang memang hanya 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 membawa dirinya untuk bersenang-senang saja. Orang demikian ya tidak patut untuk menjadi seorang kepala negara atau di sini dengan kata lain menjadi seorang pejabat yang menjadi role modelnya rakyat. Itu tidak baik kalau hanya hidup untuk bersenang-senang. Nah, bersenang-senang di sini salah satunya adalah seperti misalnya mabuk-mabukan, kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak tidak sesuai, atau dalam hal ini misalnya hidupnya itu cenderung cenderung bermewah-mewahan, tidak bisa hidup sederhana, itu juga bagian dari hasang yang artinya bersenang-senang. Nah, itu penting untuk dimiliki oleh seorang seorang raja. Nah, inilah jadi kemudian yang tadi sila itu juga atau kemoralan itu juga tidak hanya 5 aturan kemoralan, tadi juga disampaikan ada istilah uposata uposata kamang karoti. Maka dia juga harus mempraktekkan aturan-aturan yang biasanya dipraktikkan di hari-hari namanya uposata. Uposata itu adalah upawasati, upawasati, yang kemudian ada yang berpikir barangkali kata puasa itu kata uposata yang artinya itu adalah upawasati, upawasa. Jadi upawasa puasa. Nah, dalam dalam hari Upusata ini yang kemudian dikenal sebagai Upawasati, ini tidak hanya seseorang itu mempraktikkan 5 aturan kemoralan, tapi ada aturan-aturan lain yang juga baik untuk diperhatikan sebagai seorang pejabat negara. Di sini adalah salah satu prinsip dari seorang
raja, kepala negara, adalah juga di hari itu ia juga memperhatikan kehidupan yang lebih sederhana, makan itu tidak sampai melebihi tengah hari. Jadi tidak makan setelah tengah hari. Ya kalau kami para biku, ya sepanjang jadi biku ya kita makan hanya sampai jam 12. Setelah itu kita tidak makan. Nanti makannya pagi lagi. Nah, tetapi baik juga untuk misalnya seorang pejabat yang mempraktikkan kehidupannya sedikit sederhana, mempraktikkan kehidupan sederhana. Kemudian juga tidak dalam di hari itu juga tidak mengenakan hal-hal yang sifatnya untuk memperindah diri, seperti apa alat-alat kosmetik, perhiasan-perhiasan, kemudian juga tidak apa seperti menari, menyanyi, atau bermain musik, melihat tontonan pertunjukan, dan juga di hari itu juga berusaha untuk tidak menggunakan tempat-tempat yang mewah seperti duduk atau tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Nah, itu juga latihan sebenarnya. Latihan yang ini dianjurkan dalam konteks Buddhism, dianjurkan untuk diperhatikan bahkan seorang kepala negara. Nah, ini bagian dari bahwa seorang raja yang baik harus memiliki kemoralan yang juga baik. Kemudian yang ketiga adalah paricaga. Paricaga itu adalah pengorbanan. Jadi seorang seorang kepala negara, seorang pemerintah itu juga harus apa? Siap berkorban. Ya, kalau memang betul-betul hidupnya adalah untuk rakyat, maka dia pun harus siap untuk berkorban. Baik mengorbankan secara materi, juga mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan ide gagasannya demi kemakmuran kesejahteraan rakyatnya. Maka paricaga ini juga salah satu sifat yang memang juga hendaknya dipraktikkan oleh seorang kepala negara atau kepala ya sebuah pemerintah gitu. Nah, itu parijaga, siap untuk berkorban. Jadi hidupnya adalah untuk rakyat. Hidupnya adalah untuk orang lain. Jadi mementingkan yaitu kesejahteraan rakyat di atas kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu adalah parijaga. Nah, kemudian yang keempat, seorang kepala negara juga hendaknya memiliki sifat yang disebut sebagai ajawa. Ajawa itu artinya adalah lurus. Jadi ajawa itu jujur atau lurus, punya integritas. Jadi kalau tadi saya sampaikan, apa yang diucapkan itulah yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan itulah yang diucapkan. Maka seorang seorang yang hendaknya dijadikan sebagai role model, sebagai kepala negara atau sebagai katakan ya pemerintah dalam konteks sekarang presiden adalah juga harus mengutamakan kejujuran. Jadi harus tegak lurus, harus betul-betul ya hidup dengan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh negara. Ya, kalau sekarang Indonesia ya dengan punya aturan-aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai contoh, ya itulah yang kemudian harus dijadikan sebagai acuan untuk dipraktikkan, jadi tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Nah, ini penting sekali. Maka ini ada satu hal yang juga pernah disampaikan oleh Sang Buddha ketika ditanya oleh seorang menteri bernama Wasakhara. Nah, menteri ini adalah menterinya dari seorang raja yang dekat dengan Sang Buddha, namanya Raja Ajatasattu. Nah, menteri ini bertanya kepada Sang Buddha eh, bahwa rajanya ini ingin menyerang negara lain, namanya negara Waji. Jadi negara di Wesali, kalau sekarang itu Waizali. Sedangkan Raja Ajatasattu itu adalah raja dari Magadha yang mana punya capital, punya ibu kota namanya Pataliputra. Kalau zaman sekarang adalah Patna. Ya. Kemudian datang kepada Sang Buddha dan bertanya, apakah raja kami Ajatasattu bisa bisa menghancurkan yaitu Wesali yang sukunya adalah suku Waji. Nah, Sang Buddha menyampaikan selama orang Waji masih melakukan 7 hal, 7 hal. Jadi pemerintahan Waji masih melakukan 7 hal, maka tidak mungkin
Raja Ajatas satu, negara lain bisa menghancurkan Vesali. Nah, tujuan ini penting karena salah satunya adalah itu berkenaan dengan ya tidak melanggar aturan-aturan. Nah, tujuan ini yang pertama adalah selama kemudian orang-orang pemerintahan wajib itu masih sering melakukan rapat atau meeting, itu yang pertama, maka keberhasilan, kesejahteraan yang diharapkan, sementara keruntuhan tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selama pemerintahan wajib masih melakukan meeting, rapat dengan harmoni, menyelesaikan rapat dengan harmoni, dan mengerjakan tugas-tugasnya setelah dalam rapat itu diputuskan, dilakukan juga dengan harmoni, maka tidaklah mungkin Vesali bisa dihancurkan oleh negara lain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah, nah ini, yang ketiga adalah selama orang-orang wajib itu masih mempraktikkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, tidak mengubah aturan-aturan yang baik, kemudian diubah dengan aturan lain, maka tidaklah mungkin Vesali ini, orang-orang wajib ini, pemerintahan Vesali ini bisa dihancurkan. Nah ini artinya ya dalam konteks Jawa ini ya seorang pemerintah atau kepala negara atau ya katakan yang menjabat dalam pemerintahan itu betul-betul betul-betul punya integritas. Jadi tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, apalagi aturan yang memang sifatnya memperkuat. Itu hendaknya tidak dilanggar, apalagi diganti. Maka dalam konteks ini, Sang Buddha juga menyampaikan bahwa ketika orang-orang Wisali, pemerintahan Wisali itu masih yaitu mempraktikkan, melakukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan tidak mengubahnya dengan yang baru, yang dalam kitab kitab ulasan itu kitab penjelas menyampaikan aturan yang tidak diubah adalah aturan-aturan yang baik, yaitu tidak diubah dengan aturan-aturan lain, maka pemerintahan Wesal itu masih akan kuat. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah ketika kemudian orang-orang Wesali atau pemerintahan Wesali masih menghormati orang tua, menghormati mereka yang kata-katanya itu dihargai, itu juga masih kuat. Jadi keruntuhan itu tidak akan muncul pada pemerintahan Wesali, sementara sementara kesejahteraan itu akan muncul. Ya seperti kalau zaman sekarang kan kalau misalnya pemerintah itu masih masih mendengarkan kata-kata mereka para pemuka agama yang baik, yang memang ya memberikan mungkin kritikan-kritikan yang sifatnya konstruktif, misalnya kalau memang ada yang harus dikritisi tetapi sifatnya konstruktif, wejangan-wejangan para ulama yang memang sifatnya membangun dan itu masih dihargai, masih dilakukan, maka negara tersebut itu masih akan sejahtera. Jadi kesejahteraan itu bisa diharapkan, bukan keruntuhannya. Yaitu adalah yang keempat. Yang kelima adalah ketika orang-orang Wisal itu masih melindungi, nah ini melindungi mereka para perempuan, nah maka negara tersebut masih akan aman. Ya ini penting sekali, maka ya tidak hanya perempuan, tetapi kan ini mengindikasikan bahwasanya ketika sebuah negara masih melindungi mereka yang lemah. Jadi tidak hanya perempuan, tetapi mereka yang lemah. Kalau di dalam khutbah tersebut memang Sang Buddha mengatakan melindungi perempuan. Jadi perempuan dan anak-anak perempuan. Tapi kan mengindikasikan adalah melindungi yang lemah. Termasuk mungkin ya mungkin mereka yang punya punya disabilitas gitu kan, itu masih mendapatkan perlindungan juga, maka negara tersebut akan juga masih menjadi baik. Nah, juga adalah selanjutnya ketika negara tersebut atau negara Wesali, orang-orangnya, pemerintahannya itu masih mereka itu melindungi orang-orang yang kalau memang zaman dulu dikatakan orang-orang yang suci gitu ya, orang-orang yang suci. Ya, kalau sekarang dikatakan orang-orang yang engage dalam spiritualitas itu juga menjadi satu hal yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bagi negara tersebut. Dan yang ketujuh adalah ketika negara Wesali, pemerintahannya dan masyarakatnya masih menghargai
menghargai tempat-tempat yang disakralkan. Nah, ini dalam konteks Buddhis memang ya kita yakin bahwa kita hidup tidak hanya dengan manusia tetapi juga dengan mereka yang tidak kelihatan. Maka ketika kita masih menghargai tempat-tempat tersebut, ya juga akan mendapatkan hal-hal yang baik dari makhluk yang tidak kelihatan. Dan itu akan membawa kepada kesejahteraan juga di masyarakat tersebut. Dan itu dalam konteks Buddhis. Entah kemudian itu benar atau tidak, ya baik juga. Misalnya sekarang, misalnya tempat-tempat yang sakral kan biasanya berasosiasi dengan sumber mata air, ya pohon yang besar. Dan ternyata ketika pohon tersebut masih dilindungi, masih dipuja dalam konteks yaitu disakralkan, bukan dipuja kemudian disembah-sembah, ya tidak demikian. Tetapi dalam konteks disakralkan, ternyata kan pohon-pohon besar ini adalah yang bisa menampung air. Ketika mereka masih ada, maka air di kampung atau air di masyarakat tersebut itu masih terjaga dengan baik. Tapi kalau kemudian tempat-tempat tersebut tidak dijaga dengan baik, dihancurkan karena keserakahan, ternyata juga alam juga akan ikut hancur juga, dan dampak yang tidak baik akan ke siapa? Ya ke orang yang tinggal di situ. Maka di sini baik juga. Nah, itu itu juga hal yang baik untuk dilakukan oleh seorang kepala negara termasuk rakyatnya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dianjurkan Sang Buddha agar pemerintahan, agar masyarakat itu eh, kuat dan sejahtera. 7 hal tadi. Nah, kemudian selain ajawa yang ketiga, yang kelima adalah madhawa. Nah, ini seorang pemerintah, seorang seorang raja atau kepala negara atau mereka yang menjabat dalam pemerintahan itu harus memiliki sifat madhawa. Madhawa itu adalah lemah lembut. Lemah lembut itu ya berkenaan dengan dia harus berhati-hati dengan ucapannya. Jadi ucapannya harus sopan, harus santun, berhati-hati. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang yang tadi saya sampaikan, media sosial, ya media sosial itu kita melakukan sesuatu, rekam jejaknya itu tidak bisa dihapus. Ya, kecuali kalau mungkin suatu kali mungkin segala internet itu eh, tidak ada lenyap dari muka bumi, barangkali bisa terhapus. Kalau tidak kan tidak terhapus. Nah, sehingga eh, menjadi madhawa, menjadi lemah lembut, menjadi sopan itu sangat baik bagi seorang yang dijadikan sebagai role model, sebagai teladan. Seorang public figure itu harus mengucapkan kata-kata yang lembut. Maka kalau dalam konteks agama Buddha itu kata-kata yang hendaknya diucapkan kalau tadi saya menyampaikan adalah ada kalena, utena, ataya. Ya, jadi harus eh, sesuai dengan waktu yang tepat, sesuai dengan fakta dan juga bermanfaat. Dan selain itu, kata-kata yang diucapkan juga adalah karena sukang, hadda yang gamang, piawacang. Tiga hal ini. Selain bermanfaat, tetapi karena sukang. Karena itu adalah telinga. Suka itu berbahagia. Membuat telinga bahagia. Atau dengan kata lain, enak didengar. Jadi kata-katanya adalah enak didengar. Yang kedua adalah hadayang gama. Hadayang adalah hati. Gama itu going, pergi. Going to the heart. Artinya apa menusuk, bukan menusuk apa uh, going to the heart. Artinya pergi ke hati. Artinya menyenangkan hati juga. Menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Kata-katanya menyenangkan telinga, enak didengar. Menyenangkan hati, going to the heart. Pia wajang, kata-kata yang dilandasi oleh pia, cinta kasih. Oleh kasih sayang. Nah, selain bermanfaat, tepat waktu, menyenangkan telinga, going to the heart, dan dilandasi oleh cinta kasih, itulah kata-kata yang sempurna. Dan itu disebut sebagai madhawa, kata-kata yang lemah lembut. Jadi bukan kata-kata yang justru yang kasar ya, apalagi seorang public figure kalau mengucapkan kata-kata yang kasar kan ya itu tidak sesuai juga. Maka alih-alih mengucapkan kata-kata yang kasar, ya berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, yang menyenangkan telinga, yang merasuk ke hati, yang berdasarkan cinta kasih, tentunya juga adalah yang bermanfaat, bukan kata-kata bohong,
tetapi sesuai dengan fakta, ucapan itu di waktu yang tepat. Nah, dengan demikian, seorang public figure, seorang pemerintah itu memiliki kualitas, yaitu Madhawa. Nah, kemudian yang keenam, ini waktunya oke kan? Ya, Bante, silakan. Ya, Kita ya baik. selesai jam Iya. 9, mungkin bisa 15 menit lagi, Bante. Oh gitu ya. Ya, soalnya ada Baik. tidak ada sesi diskusi. Oh gitu ya, baik ya. Nah, kemudian yang keenam adalah seorang raja itu juga harus memiliki sifat yang namanya tapa. Tapa itu adalah kontrol diri atau dalam bahasa Pali ada istilah lain indriya sangwara. Jadi mampu mengendalikan indera-inderanya. Nah, ini penting karena seperti tadi saya sampaikan, kalau seorang public figure, seorang pejabat negara, seorang raja, kepala negara itu bisa hidup dengan kesederhanaan, walaupun sebenarnya dia mampu untuk hidup dengan bermewah-mewahan, tetapi dia bisa hidup dengan sederhana karena hidupnya adalah untuk rakyat, maka orang demikian itu adalah seorang pejabat negara yang ideal. Maka di sini adalah tapa. Tapa adalah kontrol diri. Orangnya itu yaitu bisa mengendalikan indera-inderanya, bisa mengendalikan matanya, bisa mengendalikan telinganya, mengendalikan hidungnya, mengendalikan mulutnya, berkenaan dengan makanan, dia bisa hidup sederhana. Nah, kalau bisa menjadi keteladanan, memberikan keteladanan demikian, itu juga sifat seorang kepala negara yang baik, seorang raja yang baik. Nah, kemudian yang ketujuh adalah akoda. Kalau koda adalah kemarah, maka akoda adalah bukan orang yang pemarah. Nah, ini penting sekali karena ya ini artinya sebagai seorang seorang pejabat negara yang memang harus berhadapan dengan banyak orang, yaitu membutuhkan yaitu katakan sifat yang lemah lembut yang tentu di dalamnya adalah tidak suka marah. Apalagi tugas-tugasnya banyak. Ya, tugasnya tidak hanya satu tapi banyak, mengatur orang banyak. Kalau kemudian semua hal itu ditanggapi dengan kemarahan, ditanggapi dengan apa amarah, ya itu alih-alih tugas yang dilakukan itu akan berjalan dengan baik, tetapi tidak ada satupun yang bisa dijalankan dengan baik. Karena kemarahan itu adalah ya bagian penting dalam pikiran kita yang akan menghambat kemajuan pikiran kita, menghambat kejernihan pikiran kita, menghambat untuk bisa memunculkan ide dan gagasan yang baik, yang bijak. Nah, sehingga kemarahan ini juga harus ya dihilangkan bagi seorang seorang raja, seorang kepala negara. Ia harus memiliki sifat alih-alih kemarahan, tetapi sifat yang sifatnya mengayomi, sifat yang sifatnya adalah cinta kasih. Jadi kalau di depan tadi bahwasanya seorang kepala negara itu harus memperlakukan semua makhluk rakyatnya sabesate dengan apa? Meta meta karuna kanti metanudaya, dengan kanti kesabaran, dengan cinta kasih dan dengan kasih sayang. Maka kemarahan ini juga harus dilenyapkan. Ya, jadi ini yang ketujuh. Yang kedelapan adalah awihingsa. Awihingsa adalah tanpa kekerasan ya. Memang ya ini baik sekali. Jadi sebagai dalam dalam eh, sebagai seorang pemerintah atau pejabat negara, maka ya akan jauh lebih baik bahwasanya memerintah rakyatnya bukan dengan kekerasan. Jadi kalau tadi ada istilah asatena dan dena, jadi bukan bukan dengan bentungan, alat pemukul ataupun senjata, tetapi memerintah rakyatnya dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Jadi bagaimana bisa menghindari kekerasan, menghindari konflik, tetapi bagaimana mengatur rakyatnya dengan ya dengan hal-hal yang sifatnya bukan kekerasan. Nah, ini juga penting. Walaupun kadang-kadang di sini ada istilah politik itu juga identik dengan the use of power. Jadi penggunaan kekuatan, tapi kekuatan di sini tidak harus kemudian dengan kekerasan.
menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Seharusnya demikian. Jadi awihingsa ini adalah sifat yang baik untuk dimiliki oleh seorang pejabat negara. Nah, yang kesembilan adalah kanti, ya tadi telah disampaikan juga, disinggung juga kesabaran. Ya, kanti itu adalah kesabaran. Ya, karena memang seorang pejabat negara memerintah banyak orang, berhadapan dengan banyak orang, memang harus membutuhkan kesabaran. Karena berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak karakter, dengan banyak keinginan, maka kalau tidak pandai-pandainya untuk bersabar diri, maka dia sulit untuk menjadi pemimpin yang baik. Maka kesabaran itu penting. Nah, bagaimana seseorang bisa punya kesabaran yang baik? Yaitu harus punya kebijaksanaan. Ada yang mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Tetapi kalau dalam ajaran Buddha, kesabaran itu tidak ada batasnya. Selama kesabaran itu muncul dari kebijaksanaan, dari wawasan yang benar, dari pengetahuan yang benar, maka kesabaran tidak akan ada batasnya. Tapi kalau kesabaran itu tidak didasari oleh kebijaksanaan, ya ada batasnya. Dalam konteks tertentu, orang masih bisa bersabar. Tapi dalam konteks yang lain, orang tidak bisa bersabar. Tapi kalau kemudian orang ini punya kebijaksanaan dikembangkan, maka kesabaran juga akan berkembang. Maka dengan kata lain, maka seorang pejabat negara harus juga bijaksana, harus juga memiliki banyak pengetahuan, harus bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang membuat tercela, mana yang membuat munculnya apresiasi pujian dari rakyat. Maka dengan demikian, ya ini juga membantu bagi ya orang demikian, pejabat negara demikian untuk mengembangkan kesabaran. Nah, yang ke-10 adalah aviroda, netralitas. Artinya seorang raja, seorang pejabat negara itu harus betul-betul adil, betul-betul netral, betul-betul mengayomi semua rakyat tanpa ada pandang bulu. Jadi tidak melihat, oh kamu agamanya sama dengan saya, maka kamu saja yang saya ayomi, tidak demikian. Oh kamu itu sukunya sama dengan saya, maka kamu saja yang saya ayomi, tidak demikian. Jadi tanpa melihat yaitu suku, agama, ataupun latar belakang dari orang tersebut, maka seorang pejabat negara, seorang kepala negara, pemerintah negara, maka harus sifatnya mengayomi semua orang, aviroda, netral, adil, mengayomi semua orang tanpa melihat, yaitu tanpa pandang bulu. Nah, itu juga sangat penting untuk dilakukan. Maka kalau dalam Buddhis ada seorang raja yang terkenal yang hidup pada abad ketiga, sebenarnya itu sekitar 216 tahun setelah Sang Buddha meninggal dunia. Di India itu ada seorang raja bernama Raja Raja Asoka. Nah, yang memerintah India. Nah, dia itu dikatakan sebagai raja yang juga adil, yang mengayomi seluruh rakyatnya dan mengayomi seluruh agama yang ada pada waktu itu. Maka Raja Asoka walaupun dia menganut ajaran Sang Buddha, tetapi mengingatkan kepada masyarakat, janganlah kemudian kalian merendahkan agama lain dengan niat untuk mengunggulkan agamamu sendiri. Karena ketika kalian merendahkan agama lain, sesungguhnya kalian juga merendahkan agamamu sendiri. Nah, itu disampaikan oleh Raja Asoka. Karena dia adalah seorang raja yang memang mengayomi seluruh rakyatnya, maka tidak pandang bulu. Nah, awiroda di sini juga penting untuk dimiliki oleh seorang raja. Nah, ini adalah sifat-sifat yang memang patut layak dimiliki oleh seorang pejabat negara. Maka seorang pejabat negara, apalagi seorang kepala negara, itu harus memiliki, katakan, kemoralan yang baik, etika yang baik, kualitas-kualitas yang dibutuhkan. Karena seorang kepala negara itu adalah role model, adalah teladan bagi rakyatnya. Ketika kemudian kepala negara tidak memiliki kualitas-kualitas yang memang patut dijadikan sebagai keteladanan, rakyatnya pun itu juga akan cenderung mengikuti. Tetapi ketika rajanya, pemerintahannya ini memiliki, katakan, hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik, karakter yang baik, maka rakyatnya juga akan mengikutinya. Dan kemudian yang juga penting adalah tentu selain selain
katakan raja, kepala negara, nah juga adalah rakyatnya. Maka pada zaman Sang Buddha juga seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwasanya ketika berbicara kerajaan tidak hanya raja yang mempunyai peran penting di dalam pemerintahan, tetapi juga anak buah raja, yang salah satunya adalah menteri. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan bahwasanya seorang menteri yang ideal, kepala menteri, parinayaka namanya. Jadi kepala menteri itu namanya parinayaka. Kayak konselor gitu kan, konselor. Mungkin kalau sekarang mungkin kayak seknek gitulah, sekretaris negara gitu kan. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa seorang kepala menteri itu harus memiliki beberapa kualitas yang disebut sebagai pandita, wiyata, medawi, patibalu. Pandita adalah bijak, bijaksana. Wiyata itu adalah cerdas. Medawi itu adalah intelligent. Hampir sama sebenarnya. Patibalu adalah capable. Capable itu artinya ya dia mempunyai katakan skill, kemampuan yang kemudian dilanjutkan bahwasanya seorang seorang parinayaka ini adalah kepala menteri itu adalah seseorang yang memang punya kebijaksanaan untuk mengatur, memberikan counseling, memberikan nasihat kepada sang raja dan mampu untuk mengatur mana misalnya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Bahkan mampu mengatur siapa-siapa yang boleh diajukan untuk menduduki jabatan, siapa-siapa yang kemudian tidak boleh menduduki jabatan, dan siapa-siapa yang harus meninggalkan jabatan, termasuk siapa-siapa yang harus bertahan dalam jabatan tersebut. Nah, tetapi Parinayaka ini sebagai mungkin tangan kanan dari kalau konteks sekarang presiden itu adalah orang yang betul-betul bijak. Karena ini menentukan sekali. Sekali lagi karena memang seorang seorang kepala negara presiden itu tidak bisa kerja sendiri, harus ada tangan kanan, harus ada orang-orang di belakang dia, dan orang-orang di belakang dia juga sangat menentukan keberhasilan raja tersebut, kepala negara tersebut, sangat menentukan katakan kesejahteraan atau keruntuhan dari masyarakat atau negara yang dipimpinnya. Maka betul-betul orang-orang yang di belakang seorang kepala negara itu juga harus ya punya kebijaksanaan, punya intelijensi, punya kapabilitas untuk mengatur sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Karena ini juga penting. Karena pernah ada kejadian ini. Ada satu khutbah yang disebut namanya Ada Karana dan juga Apaka Sutta yang diberikan Sang Buddha kepada seorang raja bernama Raja Pasenadi. Karena Raja Pasenadi ini curhat sebenarnya. Datang kepada Sang Buddha dan curhat. Dan dia mengatakan begini, saya tuh melihat ini banyak para pejabat saya ini ketika berada di pengadilan, didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan kesenangan indera, itu berani berbohong. Yang benar itu disalahkan, yang salah itu dibenarkan. Dengan kata lain adalah bribing. Jadi mau disuap untuk membenarkan apa yang salah. Nah, itu curhatan dari Raja Pasenadi. Di kesempatan lain adalah Raja Pasenadi karena melihat ya para pejabatnya juga ada yang banyak yang korup, ia mengatakan curhat kepada Sang Buddha, Bante, kenapa ya? Ini saya melihat ketika orang-orang ini sudah mendapatkan kekayaan, kok rasanya sulit bagi orang-orang ini untuk tidak dimabukkan oleh kekayaan, tidak terlena oleh kekayaan, yang pada akhirnya juga akan menekan yang lain juga demi kekayaan. Nah, itu disampaikan oleh Raja Pasenadi kepada Sang Buddha. Karena memang terkadang kalau tidak punya idealisme dalam dalam pemerintahan atau ketika sudah mendapatkan kekuasaan, kemudian di sana akan mendapatkan apapun yang diinginkan, kalau tidak punya idealisme yang baik, maka mudah sekali untuk terseret pada hal-hal yang sifatnya katakan ya menyenangkan, dan kalau sudah terseret kepada hal-hal yang menyenangkan, pada akhirnya tidak peduli dengan kemoralan. Yang terpenting adalah mendapatkan sebanyak-banyaknya tanpa peduli apakah orang lain, apakah rakyat
itu hancur. Itu bahaya sekali. Itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa iya memang demikian. Banyak orang-orang yang sudah yang bahkan yang sudah kaya, bukannya ia bukannya mereka itu kemudian suka berbagi, tetapi malahan terlena dimabukkan oleh kekayaan dan berusaha menekan yang lain. Tetapi ingat, Sang Buddha mengatakan, tetapi ingat, orang-orang demikian itu sudah pergi terlalu jauh. Dan mereka itu seperti apa? Seperti ikan yang sudah dijerat oleh jaring. Dan mereka tidak bisa keluar dari jaring tersebut. Dan pada akhirnya menderita sendiri. Nah, menderitanya bagaimana? Ya kalau dalam konteks sekarang, ya kalau orang-orang demikian kan bisa juga. Ya kalau kita bicara hukum karma, karma itu adalah hukum sebab akibat, adalah mereka yang sudah membuat sebab yang buruk dengan melakukan hal-hal yang buruk, ya akibatnya adalah penderitaan. Mungkin. Ya, kemudian kalau dalam konteks sekarang misalnya orang yang memang ya hidupnya sudah menjadi pejabat, kemudian hidupnya adalah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang sifatnya adalah koruptif. Ya, pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalau ketangkep kan di penjara. Akhirnya menderita sendiri kan. Namanya jadi jelek, kemudian juga harus mendekam di penjara. Nah, itu kan itu menderita wong hidup hanya hanya beberapa tahun kemudian hanya demi kesenangan demikian akhirnya padanya adalah apa dihujat, dihina, namanya jelek, kemudian di penjara kan menderita sendiri. Makanya penting bahwasanya apakah mereka adalah kepala negara atau para menteri atau orang-orang yang berada di belakang menteri, pejabat negara harus memiliki karakter yang sama. Jadi kalau tadi ada 10 karakter yang harus dimiliki oleh seorang raja, itu pun juga penting untuk dimiliki oleh mereka para pejabat negara. Ya, jadi punya moralitas etika yang baik, punya kesabaran, punya cinta kasih, punya kejujuran, integritas, dan bicaranya lemah lembut, tidak suka marah-marah, netral, mengayomi semua rakyatnya, hidup hanya demi untuk rakyatnya, itu penting untuk dijadikan sebagai prinsip prinsip dalam memerintah sebuah negara. Dan itu penting tidak hanya untuk kepala negara, bahkan untuk semua pejabat negara. Dan tentunya ini baik untuk dilakukan. Nah, kemudian bagaimana dengan rakyatnya? Nah, rakyatnya ya tentu ya harus mendukung apa yang baik. Maka kalau Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa masyarakat masyarakat itu punya ada beberapa tugas, tetapi salah satu tugasnya disebut sebagai Raja Bali. Raja Bali itu kalau diterjemahkan adalah persembahan kepada raja. Dengan kata lain, kalau zaman dulu kan upeti, memberikan upeti kepada raja. Kalau sekarang sebenarnya adalah membayar pajak. Nah, jadi tugas rakyat ya, kalau konteks sekarang yang dianjurkan oleh Sang Buddha dalam konteks Buddhism itu adalah juga patuh untuk membayar pajak yang tentunya sudah ditentukan oleh pemerintah undang-undangnya. Mereka yang berpenghasilan sekian minimal sekian misalnya setiap bulannya itu ya wajib untuk membayar pajak. Toh itu juga bagian dari ikut menciptakan kestabilan, kekokohan negara itu sendiri ketika pajak itu digunakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk membangun negara. Dan itu juga penting. Rakyat juga harus demikian. Yang tentunya juga rakyat juga harus menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi seperti membayar pajak, kemudian ketika ada pembayaran ya pajak bea cukai misalnya itu juga harus dibayarkan dan aturan-aturan hukum lainnya juga rakyat juga harus menaati peraturan-peraturan tersebut. Bahkan kami para biku pun juga menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sang Buddha pun pada zaman beliau juga ketika ada aturan-aturan pemerintah yang kemudian dilanggar oleh beberapa biku sampai kemudian rajanya datang, kepala negaranya datang kepada Sang Buddha kemudian membuat sebuah peraturan untuk para biku untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, maka dalam
dalam ajaran Buddha itu bahwasanya dalam kita hidup, dalam kita hidup itu ada 3 hal yang harus dijadikan sebagai acuan. Yaitu pertama adalah atta dipateya. Atta dipateya adalah kita kita harus melihat hati nurani kita. Ini sesuatu tidak. Walaupun tidak disebutkan di dalam undang-undang, tidak disebutkan di dalam kitab suci, cobalah lihat hati nurani kita. Apa yang saya lakukan itu sesuatu tidak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah loka dipatia. Nah, loka dipatia adalah menjadikan aturan-aturan pemerintahan itu sebagai landasan kita untuk berbuat. Ini melanggar aturan perundang-undangan negara atau tidak? Kalau itu melanggar, ya jangan kita lakukan. Kalau kemudian itu tidak melanggar, selain hati nurani juga mengatakan, oh itu baik, itu ya baik untuk dilakukan. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, dhamma dipateya, menjadikan dharma, kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran, apalagi yang sudah tertuang di dalam kitab suci sebagai contoh, sebagai prinsip kebenaran, itu baik untuk dilakukan. Maka rakyat juga demikian, loka dipateya. Itu harus dijadikan sebagai acuan bahwa kita melihat aturan-aturan pemerintahan negara, ya kita berusaha untuk menaati, apalagi ketika aturan tersebut adalah baik, ya kita harus ikut andil untuk menciptakan agar negara itu menjadi kokoh dengan kita ikut berpartisipasi dalam mengikuti aturan-aturan negara. Nah, sehingga dalam konteks Indonesia ya tentunya kita memiliki, ya kita harus betul-betul ya hidup sesuai dengan ya NKRI, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, karena itu sifatnya adalah baik. Ya kan kita tidak mau siapapun kalau memang peduli dengan bangsa dan negara yang sudah bersatu, ya kita tidak mau Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pecah-pecah. Kita maunya bersatu. Karena itulah kekuatan yang bisa mensejahterakan ya masyarakat Indonesia. Maka NKRI harga mati kita berjuang untuk betul-betul mempertahankan NKRI. Kemudian Pancasila yang merupakan landasan bagi negara Indonesia, prinsip negara Indonesia yang semuanya bertujuan untuk betul-betul memperkokoh mensejarahkan Indonesia, yaitu juga hendaknya seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakangnya, hendaknya juga menaatinya, menjadikan itu sebagai prinsip, menjadikan. Saya pernah bertemu dengan seorang biku dari Sri Lanka. Nah, beliaunya terkagum-kagum dengan Indonesia karena biku ini juga dekat sekali dengan pemerintahan. Nah, sambil meminta saya untuk apa? Untuk mengirimkan yaitu Pancasilanya itu, terkagum-kagum karena ternyata lima, lima, lima landasan negara Indonesia ini betul-betul bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang berpencar dengan di mana-mana di berbagai pulau. Nah, sehingga dengan adanya 5 aturan ini, itu betul-betul mempersatukan dan semuanya adalah baik. Nah, tentu kalau kita sebagai masyarakat beragama yang memang concern dengan kestabilan negara, dengan persatuan Indonesia, dengan kesejahteraan Indonesia, maka Pancasila pun juga menjadi landasan yang baik untuk kita taati. Kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika, apalagi Indonesia, konteks Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sangat relevan dan sangat betul-betul mempersatukan, yang walaupun kita itu berbeda-beda, memiliki banyak suku, banyak culture, banyak bahasa dari berbagai eh, wilayah, berbagai pulau, tetapi kita adalah satu. Satu sebagai orang Indonesia, rakyat Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yaitu sangat luar biasa. Dan sebagai informasi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah istilah kalimat frasa yang semboyan yang ditemukan di dalam kitab Sutta Soma. Sutta Soma adalah kitab yang ditulis oleh pujangga Buddhis pada zaman dahulu. Pujangga beragama Buddha yang ia menulis kitab Sutta Soma, dalam salah satu pernyataannya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tan Hono Dharma Mangruwo. Nah, jadi kalau lengkapnya demikian, tetapi diambil Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda, tetapi kita satu. Nah, ini juga menjadi satu bagian
ya barangkali bisa dikatakan kontribusi pujangga Buddhis terhadap Indonesia dengan apa yang dia katakan dijadikan sebagai semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menjadi undang-undang aturan-aturan yang memperkuat negara Indonesia ya juga menjadi hal yang patut ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat agama, latar belakang apapun, dan itu tentu sesuai dengan ajaran agama, ya itu harus kita taati. Nah, warga negara Indonesia yang ikut andil dalam menciptakan politik yang sifatnya konstruktif tentunya harus betul-betul menjunjung baik NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, saya kira demikian untuk apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.